RK ketika RK ditandingkan sama Pram individu per individu, suara RK itu 53%-an. Tapi waktu dipasangkan dengan Suswono tidak berubah banyak, menjadi 52%. Artinya sementara jadi ada sumbangan cukup besar dari cawagupnya Pram terhadap suara pasangan. Sementara cawagupnya RK itu kan pemilih RK juga sekaligus juga pemilih Suswono kan. Jadi mereka suaranya menjadi ajeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa waktu belakang ini memang sedang gencar berita mengenai pilkada, terutama di DKI ya, di mana banyak sekali statement dari para pengamat mengenai para calon-calon gubernur yang akan berlaga di 2024 ini. Nah, yang menariknya di sini tentu saja ada sebuah statement dari Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari LSI, mengenai survei yang baru-baru ini dikeluarkan, yaitu beliau mengatakan bahwa PKS yang partai pemenang di Pilkada DKI justru tidak membawa perubahan yang signifikan kepada calon yang diusungnya, yaitu RK dan Suswono. Nah, di sini Jayadi Hanan malah justru beranggapan dengan kehadiran PKS di detik-detik akhir pencalonan RK itu bukannya menaikkan elektabilitas RK, justru malah ajek ya, atau mungkin juga bisa dikatakan malah menurun. Nah, bagaimana statementnya? Mari kita simak berikut ini. Biasanya kan PDIP itu sama PKS tuh 11-12 tuh kalau soal soliditas pendukung. Kalau partainya nyalonin biasanya pendukungnya ikut. Nah, itu sumber suara pertama dari Pram Rano, walaupun baru ya, misalnya Pram belum begitu kuat. Yang kedua, yang identik dengan PDIP juga, yang kemudian cenderung akan ke Pram Rano adalah pendukung Ahok. Ya, pendukung Ahok itu sebetulnya sebagian besar pendukung PDIP, tapi kan ada sedikit lebih banyak pendukung Ahok dibandingkan pendukung PDIP secara keseluruhan. Nah, itu yang menjelaskan mengapa misalnya Pram itu kita ditandingkan dengan RK, Pram masih dapat 20% secara individu. Lalu ada faktor ketiga yang membantu Pram Rano, Mas Rano, Bang Dul. Bang Dul itu kan udah tokoh nasional dan tokoh Jakarta, Bang Dul. Di survei terlihat Bang Dul tingkat popularitasnya sama dengan Ridwan Kamil, 90% lebih. Tingkat kesukaannya juga saingan sama Ridwan Kamil. Maka itu ketika Pram Rano digabungkan, elektabilitasnya itu bukannya naik jadi dari 20-an menjadi 28%. Beda sama RK, ketika RK ditandingkan sama Pram individu per individu, suara RK itu 53%-an. Tapi waktu dipasangkan dengan Suswono tidak berubah banyak, menjadi 52%. Artinya sementara jadi ada sumbangan cukup besar dari cawagupnya Pram terhadap suara pasangan. Sementara cawagupnya RK itu kan pemilih RK juga sekaligus juga pemilih Suswono kan. Jadi mereka suaranya menjadi ajeg. Itu beberapa analisis yang bisa dilakukan. Jadi pada saat ini mengapa saya kira ini tidak mengejutkan, karena selama ini kan yang kita kenal memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta selama katakan setahun terakhir, itu adalah Anies, bukan setahun terakhir, terutama pasca Pileg ya. Anies, Ahok, Ridwan Kamil. Lalu kan berbagai analisis sebelumnya juga menunjukkan kalau Anies nggak ada, biasanya pemilihnya lebih banyak kemana? Lebih banyak ke RK, kan gitu. Apalagi pemilih PKS yang memang sekitar 80-90% pemilih PKS itu adalah pemilih Anies. Ya. Nah, mereka juga karena ada bukan hanya PKS yang mendukung RK Suswono, tapi juga ada Suswono di situ, maka sebagian besar pendukung PKS itu di RK. Jadi ada gabungan antara basis masa solid RK di Jakarta yang sudah ada selama ini, ditambah basis masa solid PKS plus beberapa yang lain, itu menghasilkan suara untuk RK Suswono menjadi sekitar 52% pada saat ini. Mas Jayadi kan dalam temuan LSI juga mengatakan bahwa sebetulnya pengaruh Anies itu sangat signifikan, cukup signifikan begitu ya, kemudian dalam kontestasi Pilkada Jakarta ini. Kenapa demikian? Meskipun kita tahu bahwa sekarang itu Pilkada Jakarta tidak ada petahana kan? Ada petahana,
tapi tidak maju. Nah, petahana itu dia sudah biasanya punya masa pendukung yang cukup solid kalau dia dinilai baik. Dan Anies sebagai petahana di Jakarta kan nilai tingkat kepuasan masyarakat kan tinggi. Dan dia punya masa solid. Dan itu dibuktikan misalnya di Pilpres lalu. Di Jakarta dia tetap bisa menyaingi Pak Prabowo, hanya kalah 0,7% misalnya. Lalu kalau kita cek di berbagai survei sebelum pencalonan, masa solid Anies itu ada di kisaran 35 sampai 40%. Nah, itu kan tidak serta-merta pindah ke RK, tidak serta-merta pindah juga ke yang lain. Banyak yang masih menunggu. Nah, ini karena itu mereka bisa dipengaruhi oleh Anies Baswedan gitu. Ya, itulah tadi statement yang sangat menarik dari Direktur Eksekutif dari Lembaga Survei Indonesia. Ya, tentu saja perkataan beliau ini tidak main-main ya. Beliau mengatakan sesuatu itu berdasarkan riset dan berdasarkan fakta. Nah, di sini tentu saja menarik karena memang PKS selama ini dikenal sebagai jagoannya Jakarta ya. Bahkan bisa dibilang itu PKS dan PDIP 11-12. Nah, yang menariknya di sini ternyata dengan hadirnya PKS ke kubu RK, nah itu justru malah menurunkan elektabilitas seperti yang dikatakan oleh Jayadi Hanan tadi. Sewaktu dibentrokan antara RK dan Pramono Anung, itu suara RK itu 53%. Tapi ketika Suswono itu masuk ke kubu RK, justru sekarang surveinya malah menurun menjadi 52%. Nah, jadi di sini ya tentu bingung lah. Nah, berarti peran PKS ini di dalam itu apa gitu? Bukannya menambah elektabilitas, justru malah menurunkan. Nah, ini tentu saja hal yang menarik yang sama-sama kita ketahui, yang diberikan statementnya langsung oleh Jayadi Hanan ya. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan semua di sini? Apakah memang ada yang mengatakan suara dari PKS adalah suara Anies dan suara Anies adalah suara PKS? Berarti otomatis bisa dibilang gambarannya, andaikan memang PKS itu tidak merubah hasil menjadi naik atau malah menurun, otomatis memang tidak ada suara PKS di situ. Yaitu menurut kata Jayadi Hanan tadi ya, karena memang dari 53% malah turun jadi 52% gitu, tidak ada penambahan sedikit pun, malah berkurang. Nah, bagaimana dengan pendapat dengan rekan semua di sini? Apakah sependapat dengan Jayadi Hanan bahwa hadirnya PKS ini tidak menambah elektabilitas yang cukup, bahkan mungkin sedikit saja kepada RK, tapi malah menurunkannya? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Aiden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.